warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya akan menjelaskan tentang cara efektif menanamkan kebersihan atau toharoh pada anak usia dini. Di sini orang yang paling berperan penting untuk menanamkan dan mengajarkan kebersihan kepada anak adalah orang tua. Kenapa orang tua? Karena orang tua adalah pendidik pertama bagi anaknya, dan dari orang tualah anak mendapatkan pengajaran pertama kalinya. Jadi di sini kita sebagai orang tua memang harus dituntut memiliki ilmu agar bisa diajarkan kepada anak sendiri tentunya, dan materi toharoh yang bisa kita ajarkan kepada anak seperti mandi, istinja, menjaga kebersihan mulut, dan berwudu. Ya, lalu bagaimana cara-caranya? Yang pertama, berikan pemahaman kepada anak tentang pentingnya bersuci. Di sini orang tua bisa mengkaitkannya dengan hal-hal yang konkret, misalnya dengan keindahan ataupun dengan penyakit. Contoh, kita ajarkan anak-anak melihat orang-orang di sekitarnya. Misal, ada temannya yang giginya bolong. Kita ajarkan kepada anak, kamu tahu tidak kenapa gigi teman kamu bisa bolong? Itu karena dia tidak menjaga kebersihan mulutnya sehingga giginya rusak dan patah. Nah, itu bisa saja kita ajarkan kepada anak. Lalu yang kedua, ajarkan kepada anak bagaimana tentang tata cara bersuci yang baik dan benar. Ini bisa kita ajarkan secara langsung. Contoh, ketika anak buang air kecil, kita dampingi anak, kita ajarkan anak bagaimana cara istinjak yang benar, bagaimana cara mengambil air dan membasuhkannya ke kemaluan dengan tangan kiri. Juga kita bisa mengajarkan kepada anak tentang adab-adab di kamar mandi. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, dan tidak boleh bercerita di kamar mandi ketika buang air. Nah, yang ketiga, dampingi anak ketika bersuci. Untuk permulaan orang tua bisa membantu anak sepenuhnya, tetapi jika sudah beberapa kali kita lakukan, sebaiknya orang tua mendampingi saja. Jika anak meminta bantuan, barulah orang tua memberikan bantuan. Kita lakukan hingga lama-kelamaan anak bisa melakukannya dengan sendirinya. Yang keempat, untuk mempermudah anak mengingat bacaan seperti doa mau wudhu, doa sesudah wudhu, orang tua bisa memilihkan lagu yang tepat untuk anak. Dan untuk mengingat urutan-urutan wudhu, orang tua bisa memilih permainan. Karena apa? Permainan juga dapat merangsang anak untuk mengingat sesuatu dengan mudah. Lalu yang kelima, untuk membiasakan anak melakukan toharoh, sebaiknya kita lakukan bersama-sama dengan anak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Misalnya ketika sudah waktunya sholat, kita ajak anak bersama-sama mengambil air wudhu. Kita lakukan bersama-sama. Kita ajak anak-anak juga menyikat gigi sebelum tidur bersama-sama, menyikat gigi setelah makan secara bersama-sama. Karena apa? Dengan ini anak akan merasa bahwa menjaga kebersihan itu tidak hanya untuk dirinya, tetapi orang lain juga harus melakukannya. Nah, selanjutnya yang keenam, gunakan jangkar emosi, yaitu panggilan khusus kepada anak untuk dijadikan kedekatan antara kita dan anak. Misalnya, gunakan kata-kata anak ayah, atau gunakan kata-kata jagoan bunda, cantiknya bunda. Karena apa? Dengan panggilan itu anak merasa dengan senang hati mengikuti apa yang orang tua inginkan. Selanjutnya, yang ketujuh, orang tua bolehlah sesekali memberikan reward kepada anak. Agar apa? Dengan reward biasanya anak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Reward itu tidak perlu yang mahal, yang berbentuk materi. Reward itu juga bisa berupa pujian, applause, bisa saja dengan senyuman, dan bisa dengan kata-kata pujian. Nah, mungkin itulah 7 cara efektif untuk menanamkan kebersihan atau toharoh kepada anak usia dini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.